Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara, dan saya ingin kembali bersama dengan para narasumber ke Mas Cipta lagi. Mas, tadi kita dengar bagaimana dari sisi pemerintah sudah ingin memberikan stimulus begitu ya untuk menggeliatkan UMKM di Indonesia dalam negeri. Ada juga program Kita Bangkit. Bagaimana program ini dapat membantu untuk memulihkan ekonomi Indonesia? Ya, Glory, tadi pagi saya buka-buka website Kita Bangkit ya. Menarik sekali sebenarnya tema-tema yang diangkat ini, karena misalnya di situ kan ada 4 tema, ada vaksinasi, ada belanja lokal, ada wisata, ada ramah investasi. Misalnya vaksinasi, ini memang perlu ya kita bersama-sama mengajak masyarakat itu supaya mendukung program ini, jangan sampai ada penolakan. Karena ini sebenarnya kunci pemulihan ekonomi memang yang paling utama adalah vaksinasi. Lalu yang kedua ada belanja lokal. Ini saya kira dukungan yang sangat real untuk gerakan Bangga Buatan Indonesia ya. Karena seperti Pak sudah sampaikan tadi, benar Pak, survei BI memang mengatakan 12% UKM yang bisa bertahan tidak terdampak itu terutama karena memang mereka sudah punya akses digital, jadi sudah masuk ke ranah digital. Nah, saya kira kalau belanja lokal, program yang ada di Kita Bangkit ini juga ada program untuk onboarding atau mengajak UKM, mengedukasi mereka untuk masuk ke ranah digital menjadi menarik karena memberdayakan mereka. Lalu wisata, Pak Odo tadi sampaikan juga memang wisata itu kalau dilihat belanjanya itu sebenarnya yang paling besar juga kriya dan kuliner. Dan ini kita bicara UKM lagi. Dan kalau UKM bangkit, tentu saja ini menggerakkan ekonomi karena 60% ekonomi kita itu digerakkan oleh UKM. Gitu ya. Baik. Yang terakhir investasi. Investasi juga penting karena memang kita harus bersama-sama mempromosikan investasi Indonesia, termasuk juga meluruskan hal-hal yang sering salah kaprah, misalnya asing masuk, wah ini seperti dalam tanda kutip mengambil kekayaan kita atau apa. Padahal kalau investasinya langsung kan pabriknya di sini, harusnya nggak ada masalah. Selain itu juga menciptakan tenaga kerja buat kita dan juga dengan munculnya kawasan-kawasan industri yang didukung investasi ini, kemudian daerah-daerah itu menjadi berkembang. Jadi bandul ekonomi tidak kemudian hanya berat di Jakarta dan Jawa saja, tapi juga semakin luas ke berbagai daerah. Saya kira bagus sekali ini program ini, sehingga mestinya ya layak kita dukung supaya berhasil dan memberi dukungan yang maksimal bagi pemulihan ekonomi. Begitu, Glor. Ya, saya kembali ke Pak Odo lagi, melihat besarnya peran masyarakat yang bisa dilakukan untuk memulihkan sektor ekonomi melalui Kita Bangkit ini. Bagaimana nyatanya Pak Odo, masyarakat ini bisa berkontribusi utamanya untuk memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif? Baik, terima kasih Bu. Mungkin awal adalah mau terima kasih Pak Kemi dan teman-teman. Jadi kalau Ibu lihat bahwa ada rapat dengan Pak Menko, ada layar kecil di sebelah kiri, ada jualan produk ya, ada produk-produk yang secara otomatis diganti produk-produk kan. Itu ada teman-teman dari Kompas Media yang menaruh. Jadi tujuannya adalah mempromosikan produk-produk dalam negeri. Jika semua pejabat bisa melakukan itu, saya kira itu adalah pre-promotion dan menunjukkan terhadap produk dalam negeri. Nah, terkait untuk sektor pariwisata, rencana memang ada beberapa hal. Yang pertama memang paling kunci adalah vaksinasi dan disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Karena itu dua kunci itu. Nah, kalau ini tercapai maka akan memudahkan kita untuk membangkitkan sektor pariwisata, dan sektor pariwisata Indonesia akan sangat tergantung untuk 1-2 tahun terhadap pasar domestik. Dan oleh karena itu untuk mendorong pasar domestik ini, jika proses vaksinasi ini tetap berjalan dengan cepat, saat ini sudah sampai 600.000 per hari, atau bagaimana rencana Pak Presiden lebih dari 1 juta satu hari, maka pada bulan September Oktober ini akan diluncurkan stimulus baru yang dalam konteks bangga berwisata di Indonesia. Jadi kalau Pak Cipta atau Ibu Glory melakukan kunjungan ke beberapa daerah Indonesia, akan ada diskon-diskon yang cukup besar, bukan hanya hotelnya, tiketnya, tapi juga dibanding dengan produk kriya dan produk kuliner. Jadi kembali ke sektor pariwisata, memang saat ini tidak terlepas dari bagaimana proses vaksinasi dan juga kedisiplin masyarakat. Dan untuk kedepannya, untuk yang lebih jangka panjangnya, pemerintah saat ini menggelontorkan anggaran lebih dari 9 triliun untuk mempercepat pembangunan 5 destinasi super prioritas seperti di Toba, Borobudur, di Kupang, Mandalika,
dan juga Labuan Bajo. Dan untuk tahun ini, saja seperti di Borobudur, kita sedang mengembangkan berbagai kebijakan, selain infrastruktur, tapi juga desa wisatanya, kemudian homestay-nya diperbaiki. Jadi ketika kalau Pak Gemi ke Borobudur, ada banyak homestay bagus yang dibangun oleh pemerintah yang nilainya lebih dari 80 miliar. Jadi tujuannya adalah pariwisata bukan hanya terkait dengan hotel, tapi juga dengan hidup bersama masyarakat. Harapannya adalah pariwisata ini bisa kucuran, bukan tetesan, tapi kucuran airnya itu sampai ke tingkat yang pada akar rumput, sehingga membantu perekonomian. Wow, jadi sudah cukup banyak yang dirancang oleh pemerintah, tapi partisipasi dari masyarakat tadi ya dalam mengikuti vaksinasi dan menjaga protokol ini menjadi kunci juga. Saya ke Mas Gemi. Mas Gemi, bagaimana kemudian program Kita Bangkit ini dapat juga membawa untung bagi mereka yang bergabung di dalamnya. Salah satunya ini ada jagoan lokal, pejalan bijak. Nah, bagaimana ini juga mendatangkan keuntungan bagi mereka yang bergabung? Ya, jadi tadi Mas Cipta juga sudah mengatakan ada empat pilar utama dari kita vaksin, ya, kita belanja lokal, jalan-jalan, dan lalu kita ramah investasi. Nah, dua program utama kami yaitu kita belanja lokal itu adalah kita menggunakan platform jagoan lokal. Tujuannya simple sebenarnya, untuk mendorong masyarakat Indonesia agar jika berbelanjalah produk-produk lokal, gitu, terutama produk-produk UKM. Nah, itu seperti tadi juga selaras dengan yang Pak Odo katakan gitu ya, bahwa ini para pengusaha lokal ini, terutama UKM, memang harus kita bantu. Caranya bagaimana? Kalau ada di Kita Bangkit, itu caranya cuma simpel saja, cuma ada dua. Satu, beli produknya. Yang kedua, kalau tidak beli produknya, promosikan mereka gitu lewat sosial media Anda semua. Jadi hanya ada dua cara untuk membantu pemulihan teman-teman UKM itu adalah dengan berbelanja atau endorse begitu ya? .id. Nah, lalu yang yang jalan-jalan tadi juga sudah disampaikan Pak Odo, kita mendorong destinasi-destinasi lokal yang memang lewat bekerja sama juga dengan Bangga Berwisata Indonesia lewat programnya Kemenparekraf. Itu kita yang unik dari kegiatan ini adalah kita bekerja sama dengan pemandu wisata lokal. Jadi kita memberikan platform untuk pemandu wisata lokal agar mereka bisa mempromosikan servis-servis mereka di berbagai destinasi di Indonesia. Jadi kita tidak hanya mempromosikan destinasinya, tapi kita juga mempromosikan pemandu wisata lokal yang selama ini bergerak sendiri-sendiri gitu ya. Mereka dengan tadi seperti Pak Odo bilang, ada wisata, ada private tour dan sebagainya yang unik-unik, yang kita mungkin jarang tahu. Nah, kita berikan platform untuk mereka untuk berpromosi di kitabangkit.id. Jadi keuntungan buat UKM adalah ketika mereka mendaftar di kitabangkit.id, UKM dan para pemandu wisata lokal akan mendapatkan promosi yang luar biasa di seluruh media. Kita akan promosikan semua pelaku UKM di seluruh media kita. Itu ada TV, ada digital, ada cetak gitu ya, dan ada radio. Nah, semua platform media yang kita miliki berkomitmen untuk mendorong mempromosikan UKM-UKM yang terdaftar di kitabangkit.id yang sudah kita kurasi dan kurasi bersama juga dengan Kemenkomarves dan Kemenperin. Ya. Baik, jadi ini harapannya bagaimana masyarakat dapat bergabung, berkontribusi, dan ikut dipromosikan untuk menggeliatkan begitu ya pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata, dari sektor UMKM juga. Terima kasih Pak Odo, terima kasih Mas Cipta, terima kasih Mas Gemi sudah bergabung dalam perbincangan kita pagi hari ini. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui lebih banyak, bisa langsung masuk ke kitabangkit.id untuk melihat bagaimana positifnya gerakan ini dan dapat berkontribusi aktif juga.